Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brahma Trihadisya Puetra dan teman saya bernama. Saya Rizky Pratama. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar 1 sistem operasi. Pertama, konsep dasar sistem operasi. Komponen sistem operasi ada manajemen proses, ada manajemen memori utama, manajemen berkas, input-output, penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi, dan command interpreter system. Lalu ada layanan sistem operasi. Terdiri dari eksekusi program yang meload program ke memori dan menjalankannya. Sedangkan operasi input-output, pengguna tidak bisa mengontrol input-output secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input-output. Manipulasi sistem berkas seperti membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Lalu ada sistem calls. Sistem calls menyediakan antarmuka antara proses, program yang sedang dijalankan, dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan dan beberapa sistem mengizinkan sistem calls dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lalu ada struktur sistem. Ada struktur sederhana yang dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Lalu ada pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lalu ada microkernel. Menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Lalu ada mesin virtual. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Materi nomor 2 ada evolusi sistem operasi. Yang pertama ada generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna. Selanjutnya, generasi kedua dari tahun 1955 sampai dengan 1965. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS atau Fortran Monitoring System dan IBSYS. Next. Dan pada generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1980, pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Dan generasi keempat pasca 1980-an. Pada masa ini sistem operasi telah menggunakan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Lalu selanjutnya generasi selanjutnya, pada generasi ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi bergerak atau mobile. Pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, laptop, notebook, dan netbook. Sistem operasi jaringan virtual juga berkembang, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat server. Next. Materi nomor 3 adalah kontribusi sistem operasi. Sistem operasi memiliki kontribusi yang sangat besar karena fungsi dan peran yang sangat penting dalam sistem komputer. Peranan dan fungsi tersebut meliputi sebagai berikut, yaitu sebagai kernel, sebagai guardian, sebagai gatekeeper, optimizer, koordinator, program pengontrol, server, content, interface, sistem resource manager, dan sebagai virtual machine. Lalu pada materi nomor 4 ada arsitektur sistem komputer. Ada sejumlah tingkatan dalam arsitektur komputer, diantaranya adalah software dan hardware.
Software bertempat di atas hardware, menggunakannya dan mengontrolnya. Hardware mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Bisa dilihat pada gambar. Dalam software level ada application layer, higher order software layer, dan operating system layer. Dan pada hardware level terdapat machine layer, microprogramming layer, digital logic layer, dan physical device layer. Lalu materi nomor 5 adalah konsep dasar proses, thread, symmetric multiprocessing, dan microkernel. Untuk proses dalam sistem operasi adalah suatu bagian dari program yang berada pada status tertentu dalam rangkaian eksekusinya. Proses state, new, proses baru diciptakan. Running, proses sedang dijalankan. Waiting, proses sedang menunggu. Ready, proses menunggu untuk dilayani prosesor. Terminated, proses telah menyelesaikan eksekusi. Lalu ada proses control block atau PCB. Sistem operasi membutuhkan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Semua informasi ini ada pada PCB. PCB mengandung beberapa informasi seperti berikut. Process state, program counter, CPU register, CPU scheduling information, memory management information, input-output status information, dan accounting. Lalu thread. Thread dalam sistem operasi dapat diartikan sebagai sekumpulan perintah atau instruksi yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time slice ketika satu CPU melakukan perpindahan antara satu ulir ke ulir lainnya, atau multiproses ketika ulir-ulir tersebut dilaksanakan oleh CPU yang berbeda dalam satu sistem. Thread ada single thread, proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Lalu ada multi-thread, proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Lalu model multithreading itu ada many-to-one, one-to-one, dan many-to-many. Keuntungan penggunaan thread, tanggap, pemberdayaan research, ekonomis, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Lalu ada symmetric multiprocessing atau SMP. Diciptakan dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan ini dengan menambahkan CPU ke bus memori. Setiap CPU memiliki cache memorinya sendiri, tetapi data dalam cache yang terkait dengan satu CPU mungkin diminta oleh CPU lain. Karena potensi pembagian data ini, CPU untuk mesin tersebut harus dapat mengintip bus memori untuk menentukan tempat salinan data berada dan apakah data sedang diperbarui. Peniruan ini dikelola secara transparan oleh sistem operasi yang mengontrol sistem SMP. Lalu selanjutnya ada microkernel. Microkernel adalah inti kernel dari operating system yang paling sederhana. Tidak ada fasilitas apapun, menjadikannya kernel ini berukuran sangat kecil dan biasanya sangat stabil. Hampir bisa dipastikan tidak ada lagi bugs-nya. Kelebihan mikrokernel: interface yang seragam, extensibility, flexibility, portability, reliability, mendukung OS yang object-oriented, real-time application, robustness atau keandalan tinggi, dan security atau keamanan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.